Bapak turun dalam hampir semua kecamatan ini, apa Pak yang Bapak dapatkan dari masyarakat masing-masing desa itu? Satu hal yang luar biasa karena kita bisa komunikasi langsung, hampir segala persoalan itu yang bisa kita selesaikan, kalau belum juga akan kita jadikan PR supaya anggaran berikutnya bisa kita atasi. Saya berharap ada kampus Unila di Lampung Tengah ini. Oh iya, Nah, ini yang sempat ada wacana itu ya? sudah kita MOU. Oh, udah MOU ya? Saya beserta kawan-kawan Basnas, kita di Lampung Tengah ini ada yang namanya Kampung Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa dalam Rilis Corner kali ini. Saya berada di depan gedung Sesat Agung Kompleks Nuwabalak, Kabupaten Lampung Tengah. Dan saya bersama kepala daerahnya langsung, ada Bapak Haji Musa Ahmad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih loh, di sela-sela kesibukannya kita bisa minta Bapak mampir di sini sebentar ngobrol-ngobrol ya Pak. Ya, Pak, banyak sekali program kerja di masa kepemimpinan Bapak nih di Lampung Tengah yang sudah berjalan dan sedang berjalan. Yang kita tahu itu ada fokus di kesehatan dan pendidikan, percepatan infrastruktur jalan, itu jalan-jalan di sini sudah dibeton semua ya, luar biasa sekali. Satu ada pertanian meliputi perikanan dan juga peternakan. Dan yang menarik adalah percepatan pelayanan publik dalam satu konsep program yang diberi nama Bunga Kampung, pemirsa. Nih saya dari kasih bukunya. Bunga Kampung ini adalah Bupati ngantor di kampung. Wah, menarik sekali ya. Bahkan ini kalau tidak salah ini bahkan sudah diusulkan, udah paparan di menteri ya Pak ya, di kementerian diusulkan menjadi salah satu program unggulan yang bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Kita ngobrol langsung dengan yang punya gagasan program Bunga Kampung. Ide awalnya seperti apa tuh Pak? Kok bisa muncul Bunga Kampung? Baik Mbak Novi, program Bunga Kampung ini sebenarnya terilhami karena saya melihat kondisi kita di Lampung Tengah ini memang rentang kendalinya begitu luas ya. Oke. Jadi saya melihat warga masyarakat kita di Lampung Tengah ini yang paling ujung Bandar Surabaya, situ Surabaya, Selagi-Lingga, hanya untuk mendapatkan pelayanan saja mereka harus berjuang begitu jauh. Sulit ya, aksesnya jauh gitu ya. Aksesnya begitu jauhnya, jadi bisa 2, 3, sampai 4 jam mereka sampai sini. Oke. Ditambah lagi kondisi infrastruktur kita juga belum memungkinkan, belum memadai. Oleh karena itu, saya pikir kita harus memberikan terobosan yang baru untuk masyarakat kita. Jadi dengan program Bunga Kampung ini kita mendatangi masyarakat kita untuk memberikan pelayanan terhadap mereka. Oke. Lebih daripada itu, Mbak Novi, juga saya menyadari bahwa memang ini adalah kewajiban kita, Iya. tugas kita selaku pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dan juga saya menyadari bahwa ini memang haknya rakyat kita semua yang ada di Lampung Tengah ini. Betul. Nah, oleh karena itu, dengan dasar pemikiran itu, lahirnya program Bunga Kampung ini, sehingga saya berniat dengan seluruh kawan-kawan semua yang ada di Pemda Lampung Tengah ini untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, melayani mereka secara langsung di tengah masyarakat itu. Itu Bapak nginep di situ, di desa itu? Alhamdulillah iya. Setiap hari Kamis dan Jumat? Kamis dan Jumat. Oke. Seperti itu. Itu semua rata kebagian waktu untuk Bapak datangi atau desa-desa tertentu saja yang ada masalah atau bagaimana? Ya, Kira-kira? semuanya memang kita pusatkan. Jadi memang kita kerjasama ya dengan kawan-kawan, dengan seluruh aparatur kita, kepala kampung, bahwa memang sudah terjadwal. Sudah terjadwal, jadi mereka sudah bisa menginformasikan dengan warga masyarakat di seluruh kecamatan tersebut, di seluruh kampung tersebut, sehingga yang memang membutuhkan pelayanan pembuatan KTP, KK, perizinan, mereka sudah dihimbau sebelumnya, jadi mereka yang berbondong-bondong untuk hadir. Oke. Dan ketika Bapak menginap di desa itu, apakah juga Bapak menyiapkan diri untuk terima keluhan masyarakat itu seperti apa Pak kira-kira? Ya, jadi memang selain kita membawa pelayanan terhadap masyarakat, juga saya memang kawan-kawan yang di lapangan terus melakukan pelayanan, dan saya memang di situ melakukan bimbingan juga dengan aparatur kampung, dengan seluruh ASN yang ada di kecamatan tersebut, dengan kelompok tani. Itu memang semuanya saya sambangi semua di situ. Lalu hari Jumatnya kita ada program kita, ada Jumat Sehat. Jumat Sehat itu saya juga bersepeda dengan membaur dengan masyarakat. Lalu ada senamnya ibu-ibunya di situ, dengan kebetulan istri saya dengan kawan-kawan juga. Lalu ada Jumat Berkah.
Jumat Berkah ini kita menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Saya bersama dengan kawan-kawan dari Basnas. Ya. Oh Setelah ya. itu juga saya setelah Ba'da Zuhur ada namanya Jumat Taklim. Ada lagi. Kita melakukan pengajian dengan ibu-ibu yang ada di kecamatan tersebut. Itu yang kita lakukan. Jadi Bapak tuh 2 malam enggak deh? 1 malam ya? 1 Ya, malam 2 hari ya? Ya, 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam Ya. ya. Ini sudah berlangsung berapa lama Pak? Alhamdulillah kita sudah setahun lebih ya. Setahun Dan lebih. sekarang dari 28 kecamatan kita sudah titik yang ke-25 kemarin. Dikit lagi dong Ya, ya. insya Allah minggu depan kita di Kecamatan Gunung Sugi, jadi masih ada 3 kecamatan lagi yang kita tambah. Setiap desa itu punya potensi, keunggulan dan problema sendiri. Betul. Nah, setelah Bapak turun dalam hampir semua kecamatan ini, apa Pak yang Bapak dapatkan dari masyarakat masing-masing desa itu? Alhamdulillah yang pertama mereka begitu menyambut antusias kehadiran kita. Selebih daripada itu kan kawan-kawan seluruh kepala dinas juga saya hadirkan. Oh, dibawa juga Saya ya? hadirkan semua di situ. Iya, Harapan saya satu, agar mereka bisa melihat langsung, bisa merasakan langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat di kecamatan dan kampung-kampung itu. Dengan sebuah harapan, kawan-kawan kepala dinas sudah bisa mempersiapkan program apa yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu saya berharap betul dengan program Bunga Kampung banyak hal yang bisa kita lakukan. Begitu mereka melihat, begitu mereka merasakan, langsung bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Setidaknya program ke depan betul-betul yang bisa berpihak pada masyarakat. Oke. Itu apa aja ya Pak ya yang masuk dalam program kampung itu? Pelayanan Disduk Capil, mungkin ya pembuatan Hampir KTP. 18 Ada 8. pelayanan ya. Apa itu namanya Disduk Capilnya, lalu ada PLKB-nya, Oh pelayanan iya, oke. itu. Habis itu ada perizinan yang di situ, kesehatan, ada vaksinnya. Terakhir juga ada BPJS-nya juga kita libatkan di situ. Dan terakhir ini saya bersyukur dengan kawan-kawan Forkompinda. Ini juga dari kejaksaan memberikan penyuluhan hukum. Oke. Lalu dari kepolisian melakukan penyuluhan anti narkoba Oke. dan pelayanan SIM ya. Oh iya, SIM iya, juga yang di iya. tangan kepolisian. Pihak dari Kodim juga memberikan bimbingan langsung pada linmas-linmas kita yang ada sebagai pertahanan di Iya. kampung-kampung kita. Jadi, Jadi semua sudah kita bergerak bersama ini ya dengan Forkopimdanya. Terus Pak, progres yang sudah Bapak rasakan dari hasil program Bunga Kampung ini apa Pak sejauh ini? Ya, alhamdulillah yang kita melihat warga masyarakat kita hampir 70% bisa kita layani berkaitan masalah administrasi yang ada kebutuhan-kebutuhan mereka itu. Lalu secara ekonomi juga memang dengan sendiri juga bergerak di situ. Iya. Jadi selama 2 hari di situ mungkin yang punya dagangan kecil dan sebagainya juga mereka Hasil-hasilnya merasakan. UMKM gitu-gitu ya. Oke. Lalu juga dengan usaha-usaha kecil itu juga mereka mendapatkan perizinan dari kita yang mereka bisa kembangkan juga Iya. untuk mungkin ke perbankan dan sebagainya. Seperti itu. Dan satu hal yang luar biasa karena kita bisa komunikasi langsung, hampir segala persoalan itu yang bisa kita selesaikan, kalau belum juga akan kita jadikan PR supaya anggaran berikutnya bisa kita atasi. Iya. Banyak hal sebenarnya yang bisa Bapak dapat dari Luar laporan-laporan masyarakat Luar langsung. biasa. Terus itu Bapak langsung teruskan kepada dinas terkait. Ya. Oke. Karena mereka rata-rata semua kan hadir juga di situ. Iya, itu jadi kalau setiap Bapak datang itu semua diboyong kadis-kadis ya. Nah, terus apa yang Bapak tekankan kepada para kepala OPD ini Pak dengan adanya laporan dari masyarakat itu? Ya, saya yang pertama memang saya selalu menekankan dan jajaran bahwa kita ditakdirkan oleh Allah, oleh Tuhan sebagai pelayan masyarakat. Jadi tidak ada lain birokrasi kita bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat kita. Lalu harapan saya memang dengan Bunga Kampung ini responsif daripada kawan-kawan semua. Sekali lagi apa yang bisa kita lakukan langsung kita selesaikan, mana yang tidak mungkin akan kita lakukan yang berikutnya. Dan ini juga dirasakan yang luar biasa juga oleh kawan-kawan OPD dengan hal yang baru mereka langsung dengan masyarakat juga banyak hal-hal yang memang bahasanya kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari masyarakat. Iya, oke. Kita tahu Pak di Lampung, Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan kabupaten dengan wilayah terbesar. Luas betul. Luas sekali ya Pak ya. Apa yang ingin Bapak munculkan di dalam kepemimpinan Bapak ini dari sekian banyak potensi dan luas yang dimiliki Lampung Tengah ini Pak? Ya, jadi saya menyadari betul bahwa persoalan di Lampung Tengah masih begitu banyak yang bisa diselesaikan. Tapi juga kita menyadari batas kemampuan yang ada pada kita selaku pemerintah. Oleh karena itu, saya berusaha fokus untuk di dalam 5 hal yang sudah dituangkan di dalam RPJMD dengan kawan-kawan DPRD. Yang pertama di bidang pendidikan. Bagaimana kita bisa mutu pendidikan bisa baik ke depan. Karena saya berpikir bahwa
baik dan buruknya masa depan kita, bangsa, negara ini, bagaimana kita bisa mempersiapkan para generasi muda kita saat ini. Ya, Oleh karena itu pendidikan menjadi sebuah tumpuan yang memang harus kita lakukan. oke. Dan saya Prioritas sedang- sekali itu ya Pak. Sekali. Dan Berapa saya- berapa persen anggarannya itu Pak untuk pendidikan? kalau kita tetap konsisten 20%. 20%. Dan kita juga sedang berupaya, saya berharap ada kampus Unila di Lampung Tengah ini. Oh iya, Nah, ini yang sempat ada wacana itu ya? sudah kita MOU. Oh, udah MOU ya? dengan Oke. Pak Rektor, dan ini sedang dipersiapkan segala sesuatu. Oke. Setelah itu kesehatan. Kesehatan juga kita siapkan seperti itu. Dan saya lagi menggerakkan bagaimana kepesertaan warga masyarakat kita tentang BPJS ini. Dengan harapan bahwa memang kita mendapatkan UHC-nya sehingga masyarakat kita tidak terkendala lagi. Kalau selama ini kan memang harus kita sadari lah, masyarakat ini pada saat mereka butuh KTP baru bikin KTP. Iya betul. Pada saat butuh surat ini baru bikin. Baru sibuk ya. Termasuk juga berkaitan masalah kesehatan. Oke. ini. Begitu mereka sakit baru mereka bikin Baru PJS. urus ya. Akhirnya tidak bisa langsung terpakai Oke, selama betul. 14 hari ini yang kita upayakan bagaimana kita bisa melayani kesehatan masyarakat kita. Iya, iya. Lalu yang ketiga, kita bagaimana melakukan percepatan infrastruktur yang ada di Lampung Tengah ini. Alhamdulillah saya 10 bulan pertama tempo hari ada 32 km yang sudah kita rigid beton yang ada di Lampung Iya, Tengah ini. Walaupun masih banyak sekali keluhan masyarakat tentang jalan, tapi harapan saya bahwa setiap tahunnya kita akan terus berupaya untuk meningkatkan progres dalam rangka percepatan. Dan insya Allah juga tahun ini Mbak Novi, saya bikin terobosan baru juga buat rabat beton jalan itu. Jadi memang kalau kita lihat kan seperti yang sekarang ini kan cukup mahal. Iya. Nah ini kita bikin rabat beton ini kita melibatkan swadaya masyarakat juga. Iya. Jadi kita bikin padat karya, melibatkan tenaga masyarakat kita. Ini agak bisa lebih sedikit murah harganya. Oh gitu. Nah, jadi dengan kondisi inovasi kita ini mudah-mudahan saya juga bisa lebih cepat lagi untuk menyelesaikan masalah jalan kita. Lalu yang keempat pelayanan publik, ya alhamdulillah dengan bunga kampung. Bunga ini kampung luar ya. biasa, Iya, iya. Dan yang kelima kita fokus di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang kita. Kalau untuk para petani sendiri Pak, petani pekebun yang ada di Lampung Tengah ini, mereka dominan apa ya Pak ya? Kalau kita di Lampung Tengah ini lebih dominan singkong. Oh singkong ya. Singkong, ya. Karena memang akses untuk penjualannya juga lebih mudah. Iya. Karena memang di Lampung Tengah kan pabrik tapioka juga cukup banyak. Dan memang masyarakat kita lebih mudah. Selain daripada itu juga tanaman padi, jagung dan sebagainya. Ada kerjasama dengan Basnas itu kalau nggak salah rumah ya? Apa sih? Bedah rumah. Bedah rumah ya itu. Ada ribuan ya Pak ya? Ya, jadi saya beserta kawan-kawan Basnas, kita di Lampung Tengah ini ada yang namanya Kampung Basnas. Kampung Basnas. Ya, Apa itu Pak? Kampung Basnas ini dalam rangka kita akan memfokuskan bagaimana kita sesegera mungkin membantu mengentaskan masalah kemiskinan di Lampung. Dan ini diapresiasi secara nasional karena ini baru pertama Iya, ternyata di juga. Indonesia. Iya. Luar biasa ya. Dan saya dalam kurun waktu sampai di 2024 ini akhir masa jabatan ini saya mencanangkan 1.000 rumah yang harus kita lakukan untuk membantu merenovasi rumah. Jadi dia judulnya renovasi bukan membangun baru ya, Ya, renovasi. bedah rumah. Bedah rumah. Oke. Dengan segala potensi alam yang ada di Lampung Tengah ini, Bapak berharap investor itu datang untuk hal apa Pak? Bidang apa? Tentu kita melihat potensi yang ada di Lampung Tengah ini banyak hal, tapi memang harapan saya bahwa ke depan tetap kita tidak bisa meninggalkan memang sudah kulturnya, sudah basisnya kita di Lampung Tengah pertanian. Pertanian. Nah, itu harapan kita ke depannya. Termasuk juga saya berharap juga kalau potensi wisata di Lampung Tengah, kalau seperti mencontoh kabupaten lain harus ada pantai dan sebagainya tidak mungkin. Nggak bisa dipaksain ya Pak? Oleh karena itu saya berharap juga agrowisata Oke. di Lampung Tengah ke depan akan. Kalau untuk UMKM Pak, ini kan lagi marak juga nih kalau UMKM di setiap daerah itu seperti apa di Lampung Tengah? Alhamdulillah ya kita di Lampung Tengah kemarin baru selesai minggu yang lalu saya memberikan izin gratis UMKM itu sekitar 500 UMKM yang ada. Baru minggu kemarin kita sudah berikan izin Itu bentuk gratis. support dari pemerintah sendiri ya Pak ya? Kita berikan itu, terus juga kita memberikan bimbingan berkaitan bagaimana UMKM kita bisa mendapatkan izin kesehatan, apa namanya BP POM kita dan sebagainya ya yang ada, sehingga harapan kita betul-betul mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan masyarakat kita.
Sekaligus juga kita sedang mencari terobosan bagaimana kita bisa membantu pemasaran mereka dengan sistem online dan sebagainya yang sekarang Iya, sedang seperti itu. oke. Pak, untuk masyarakat Lampung Tengah sendiri sekarang serba online. Ada kesulitan nggak untuk membuat mereka jadi akrab dengan melek teknologi gitu, Pak? Kira-kira ada masalah sendiri nggak? Alhamdulillah ya, Nggak saya juga lihat ya? masyarakat juga cukup antusias ya. Dan ini juga beberapa apa yang sudah kita lakukan juga ya sama kita mengarahkan ke sana juga. Sekarang ini apa namanya semuanya terakhir juga saya mencanangkan berkaitan masalah data catatan sipil ini juga lewat apa smartphone saja Iya, seperti itu. semua dalam genggaman jadi. Betul. Ini kemarin juga kita baru pulang dari Jakarta. Itu kebetulan ada salah satu kampung kita di Lampung Tengah ini yang mewakili Provinsi Lampung untuk ke nasional. Oh, Sudah masuk 5 besar, sedang Oke. berjuang untuk menuju 3 besar. Salah satunya adalah digitalisasi. Jadi Iya. kampung Bandara Agung itu sekarang ini melayani masyarakatnya cukup dari rumah saja. Kalau Iya, yang ada iya. smartphone dari rumah, kalau yang tidak punya cukup ke ketua RT-nya nanti mereka bisa melayani. Kita kena COVID pandemi itu 2 tahun, Pak, kurang lebih. Ini baru mau mulai bangkit lagi di segala sektor, Pak. Apa yang Bapak tekankan untuk Lampung Tengah sendiri? Ya, memang dari pasca kita pandemi ini kita bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi. Dan baru sedang merangkak kita kondisi ini, masyarakat kita dihadapkan lagi dengan kondisi inflasi Iya, yang kita iya. alami dengan kenaikan BBM dan sebagainya. Iya. Tadi juga saya sampaikan dengan warga masyarakat bahwa kita harus mampu bertahan dengan kondisi apapun. Iya. Oleh karena itu saya sampaikan apapun kondisinya, apapun gejolaknya di pasar kita, tapi kita harus mampu. Karena kita sekali lagi bersyukur Lampung Tengah ini adalah basis pertanian. Oh, Jadi basis saya bilang, pertanian ya. kalaupun cabai harus mahal, kenapa kita tidak berdayakan bagaimana kita bisa membuat tanaman cabai di Tanam rumah cabai kita. sendiri. Oke. Ada bawangnya, ada Iya. rampanya. Jadi apapun kondisinya, insya Allah kita berharap secara ekonomi di tengah keluarga tetap mampu bisa Iya, bertahan. bisa bertahan. Ya. 1 menit terakhir, Pak. Apa yang ingin Bapak targetkan dalam kepemimpinan Bapak selama menjadi kepala daerah di Lampung Tengah ini? Apa yang ingin Bapak maksimalkan, hal apa dan target apa yang ingin Bapak capai, Pak? Ya, sesuai dengan apa yang jadi visi misi saya bahwa kita akan membawa atau menuju rakyat Lampung Tengah yang berjaya. Oke. Dan selalu saya sampaikan bahwa saya ingin bahwa Kabupaten Lampung Tengah menjadi kabupaten terbaik seprovinsi Lampung minimal. Amin. Seperti itu. Dan saya pikir ini juga bukan hal yang terlampau muluk, Iya. karena sejarah juga menorehkan bahwa Provinsi Lampung pada saat itu baru ada 3 kabupaten kota, Lampung Utara, Tengah, Selatan, dan Bandar Lampung. Saya pikir Lampung Tengah selalu jadi rujukan. Iya. Artinya kalau saya sekarang punya keinginan, punya obsesi ke sana, ini hanya sekedar mengembalikan marwah kejayaan Lampung Tengah yang baru. Dan saya berharap bahwa ini juga bisa kita implementasikan, bisa dilakukan di semua lini, baik secara ekonominya, budayanya, sosialnya, semua akan kita lakukan. Dan saya melihat potensi di Lampung Tengah juga luar biasa. Iya. Saya lihat juga sumber daya manusia juga, insya Allah juga siap untuk melakukan. Siap untuk Bapak. Sukses selalu ya Pak ya. Mudah-mudahan semua program untuk membuat Lampung Tengah berjaya ini bisa tercapai dan Bapak akan semakin dicintai oleh masyarakat karena Bapak bisa langsung turun langsung ke desa-desa untuk menginap bersama warga dalam program Bunga Kampung ini. Terima kasih Pak Musa Ahmad waktunya. Sukses selalu untuk Bapak dan mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol lagi. Terima Siap. kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Bupati Kabupaten Lampung Tengah Bapak Haji Musa Ahmad terkait program Lampung Tengah Berjaya. Juga ada Bunga Kampung, Bupati ngantor di kampung yang ini akan dijadikan program nasional. Ternyata dari seluruh Indonesia sudah ada 3, baru cuma ada 3 daerah yang diberikan kesempatan untuk paparan di depan kementerian. Sukses selalu untuk Kabupaten Lampung Tengah Bapak dan terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.